Halo semuanya, selamat datang di podcast Cegah Kekerasan bersama saya Satgas PPKS AKPY, dan hari ini kita akan membahas topik tentang pencegahan kekerasan seksual. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Saya Winnie Prayogi Abdillah dari anggota Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kampus Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, dan hari ini kita kedatangan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Arief Nasiruddin. Selamat pagi Bapak Arief. Selamat pagi. Ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, Bapak Arief ini adalah penggerak swadaya masyarakat dari DP3 AP2 DIY. Mungkin Bapak bisa berkenalan, jabatan Bapak itu sebagai penggerak swadaya masyarakat itu bagaimana Pak? Baik. Pertama saya perkenalkan dinas saya gitu ya. Dinas saya itu dinas yang namanya agak susah dihafal. Iya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Jadi satu dinas tetapi mengampu beberapa ketugasan. Ketugasan utamanya ada di PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ditambah juga ketugasan di bidang KB, keluarga berencana dan pengendalian penduduk. Jabatan saya mungkin namanya agak ini ya, baru gitu, penggerak swadaya masyarakat, tapi saya ditempatkan di bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, di mana di situ ketugasannya adalah melakukan pencegahan dan juga koordinasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di DIY. Nah, salah satu ketugasan kami ada di tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Seperti itu. Iya Pak. Berarti emang sehari-hari udah ini ya, bergelut dengan berbagai permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak ya Pak ya? Ya, kebetulan saya juga admin di pencatatan dan pelaporan kekerasan DIY. Oke, berarti Bapak Bapak Arief nih punya data-data terkait kekerasan yang terjadi di DIY gitu ya, terhadap perempuan dan anak gitu. Eh, Bisa tahu Pak gimana datanya kalau kekerasan yang terjadi di DIY itu seperti apa Pak? Kita punya satu tim yang kita sebut sebagai tim data gender dan anak. Di dalamnya adalah ada perwakilan-perwakilan dari lembaga layanan yang ada di DIY. Sekarang lembaga layanan yang tergabung dalam jejaring kita ada sekitar 80-an gitu. Yang aktif ya sampai saat ini 80 lebih. Nah, mereka terkoneksi dalam sebuah aplikasi jejaring online, dan mereka punya kewajiban untuk melaporkan semua layanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Jadi kita menyebutnya sebagai layanan berjejaring. Jadi ketika ada kasus dimanapun dia masuk, di rumah sakit, di Polres, di UPT PPA, kemudian di LSM yang masuk di jejaring kita, semua akan tercatat. Nah, kita bisa melihat kasus itu sudah ditangani oleh siapa, kemudian penanganan yang sudah diberikan apa, dan statusnya seperti apa. Nah, gitu. Berarti juga banyak menangani ya Pak ya, lebih. Ya. Kalau kami di bidang kami tidak menangani secara langsung, tetapi mengkoordinasi untuk pelayanannya. Oke Pak, dari tadi kan kita ngomongin tentang kekerasan dan kekerasan seksual gitu. Ya. Sebenarnya definisi dari kekerasan dan kekerasan seksual sendiri itu apa sih Pak gitu? Kadang kan kita sebagai orang nih nggak sadar, kadang ternyata kita korban loh, atau ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata adalah salah satu bentuk kekerasan seksual gitu. Baik. Jadi sebenarnya definisi yang pokok itu seperti apa Pak? Jadi kalau kekerasan sendiri itu semua tindakan gitu ya, tindakan yang mengarah pada seseorang yang berakibat pada kesengsaraan, penderitaan baik itu perempuan, anak gitu ya pada umumnya, yang dilakukan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melakukan kekerasan, kemudian pemaksaan, perampasan kemerdekaan. Jadi sebenarnya sangat luas kalau
kekerasan itu. Dan bentuknya bermacam-macam, mulai dari fisik, kemudian psikis, seksual, termasuk juga yang sekarang juga banyak muncul di DIY adalah kekerasan trafficking atau TPPO, tindak pidana perdagangan orang gitu ya. Ini juga viral beberapa waktu lalu, banyak korbannya dari akademisi juga, dari mahasiswa. Nah, kalau kekerasan seksual sendiri, kita punya undang-undang yang baru ya, undang-undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Di sana mungkin kekerasan seksual itu lebih dilihat sebagai tindakan-tindakan yang rinci bentuknya gitu. Dan tidak seperti dulu yang mungkin kekerasan seksual hanya dikenal bentuknya itu perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan gitu. Tetapi sekarang lebih banyak diatur apa itu namanya bentuk-bentuknya dan diatur dalam undang-undang untuk sanksinya gitu. Bahkan yang dilakukan tidak secara fisik, jadi bisa dilakukan melalui online atau melalui aplikasi dan lain-lain. Nah, kalau di apa namanya Permendikbud ya, Permendikbudristek yang kita pakai juga sebagai acuan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, itu kekerasan seksual juga dilihat sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi, itu bahasa hukumnya. Karena nah ini yang menjadi apa namanya titik tekan adalah karena relasi yang timpang atau relasi kuasa atau gender yang timpang, yang kemudian berakibat pada fisik, psikis, kemudian mengganggu kesehatan reproduksi dan lain-lain. Itu definisinya gitu ya. Nanti bentuknya bermacam-macam gitu. Berarti seumpama kalau diartikan kalau kekerasan itu terjadi karena adanya paksaan. Maksudnya kekerasan seksual itu terjadi karena adanya paksaan atau gimana ya Pak? Paksaan gitu loh. Bukan sama-sama suka sama suka gitu. Apakah benar seperti itu atau Ya, lebih luas dari itu lagi? agak ini ya, kita harus hati-hati membuat pernyataan suka sama suka atau ini Iya, mau sama mau gitu ya, iya, karena itu adalah konsep yang mungkin nanti akan jadi misleading gitu ya, tidak iya, tepat gitu. Karena apa namanya pernyataan mau sama mau itu kan tidak selalu ini apa itu namanya kemudian terjadi tanpa paksaan. oh, ya. Apalagi itu terjadi pada hubungan-hubungan dengan relasi yang timpang, yang di situ ada satu pihak yang memiliki kuasa, kemudian yang satu pihak adalah mereka yang tergantung atau memiliki ketergantungan terhadap pihak yang lain. Nah, itu yang biasanya kemudian menyebutnya di dalam kita menelusuri kasus biasanya oh itu suka sama suka, tapi Ya, ternyata bukan. kenyataannya ya mesti ada proses di awalnya, ada bujuk rayu, kemudian ada ancaman dan lain-lain. Apalagi di situ korbannya adalah anak, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa walaupun anak dikatakan oh dia mau suka sama suka, tapi anak dianggap bahwa anak itu belum bisa membuat keputusan. Nah, itu yang kita harus hati-hati gitu ya. Betul Pak. Betul sekali. Berarti kita harus tetap melihat suatu kasus itu nggak boleh dari akhirnya aja, Iya, harus dari awalnya gitu. Apakah prosesnya. korban itu mengalami eh, tekanan atau tidak gitu ya Pak ya Iya, untuk kasus kekerasan seksual itu sendiri. iya. Nah gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kenapa sih Pak kekerasan seksual itu masih masih banyak terjadi gitu dan masih sering terjadi? Kalau di kasus-kasus yang kita lihat ya di Indonesia kebanyakan karena memang dasarnya adalah relasi kuasa gitu ya, relasi kuasa yang timpang. Banyak kasus pelakunya adalah mereka-mereka yang punya power terhadap mereka yang dianggap lebih lemah. Itu yang terjadi gitu. Eh, Makanya
pelaku-pelakunya juga nanti akan kita lihat juga pelaku-pelaku itu kita golongkan mereka-mereka yang memang sebenarnya punya kuasa terhadap korban. Contohnya misalnya pacar atau kemudian suami gitu ya, atau kemudian ada mereka yang sebenarnya dikuasakan untuk mengasuh, ada guru. Nah, itu kan mereka-mereka yang sebenarnya dianggap punya kontrol terhadap korban. Nah, itu kemudian yang kedua selain itu adalah kita akui bahwa penegakan hukum gitu ya, pemberian sanksi terhadap pelaku di Indonesia itu masih belum maksimal. Jadi orang melihat bahwa itu pelakunya juga tidak mendapatkan hukuman yang ini, jadi mereka ketakutannya untuk tidak melakukan itu jadi masih kecil gitu ya, dianggap sesuatu yang bahkan beberapa kasus mungkin dianggap sesuatu yang biasa saja gitu, misalnya menggoda, kemudian ada itu namanya model-model pelecehan yang verbal itu masih banyak dilakukan, tapi ya karena korban juga takut untuk melapor, menganggap itu hal yang biasa, makanya kemudian tidak ditangani seperti itu. Berarti sebagian besar kasus kekerasan itu terjadi karena adanya relasi kuasa ya Pak ya? Iya. Karena ada perbedaan posisi atau perbedaan Ya, posisi kekuasaan power ya. powernya ya Pak ya. Iya. Gitu. Makanya kita masukkan kekerasan seksual di pembahasan kita itu pada KB ya, kekerasan berbasis gender KBG gitu ya. Nah, itu yang karena kebanyakan terjadi juga di situ. Kekerasan. Oke Pak, tadi kan nyebutkan kekerasan berbasis gender. Iya. Itu dan sekarang ini juga banyak isu-isu tentang kekerasan berbasis gender online gitu. Iya. Jadi kekerasan ini ternyata tidak hanya terjadi di kehidupan ranah nyata, fisik gitu ya. tapi di dunia maya pun juga terjadi gitu Pak. Iya. Kalau itu seperti apa ya Pak gambarannya? Jadi gini, kekerasan berbasis gender itu kan sebenarnya semua yang bentuk kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan gender. Nah, gender di sini tidak hanya terkait dengan laki-laki perempuan, tetapi banyak hal yang bisa dijadikan sebagai alat gitu ya. Jadi itu bisa power, bisa kewenangan, bisa harta yang lebih gitu ya. Itu yang menjadi itu tadi modal gitu ya, untuk menjadi orang menjadi pelaku gitu. Nah, dan bentuknya sebenarnya terkait juga dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya fisik gitu ya. Kalau dulu kan ketemu gitu, artinya langsung dilakukan secara fisik, tetapi banyak juga sekarang adalah dilakukan secara online. Bahkan lebih banyak yang dilakukan oleh kasus-kasus yang di remaja, mahasiswa itu dilakukan secara online. Baik yang ansih dilakukan secara online atau mix gitu ya. Di awal dia pendekatannya menggunakan online, kemudian mereka bertemu terjadi kekerasan. Nah, itu model-modelnya kekerasan berbasis gender. Jadi ada banyak. Nanti mungkin lebih dalam saya terangkan. Oke. Lebih dalam lagi mungkin nanti akan dijelaskan tersendiri ya Pak. Nah itu, jadi saya rangkum kekerasan seksual itu tadi bisa terjadi itu karena adanya relasi kuasa dan sanksi bagi pelaku itu belum maksimal ya kalau di Indonesia ya Pak ya. Berarti ini kekerasan seksual menjadi PR kita semua untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Kalau mungkin apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual gitu, baik di lingkungan kita sendiri ataupun di tempat-tempat umum gitu. Ya. Karena kita bisa melihat bahwa penyebabnya adalah relasi kuasa yang timpang gitu ya. Makanya kemudian
yang perlu kita lakukan itu ada dua memang, yang pencegahan dalam arti yang sempit, kemudian yang dalam arti yang luas itu untuk pendidikan gitu ya. Jadi salah satu yang perlu kita tekankan khususnya pada laki-laki maupun perempuan, tapi lebih banyak memang ditekankan pada laki-laki adalah bagaimana memandang perbedaan jenis kelamin, kemudian memandang itu pemahaman gendernya itu sehingga tidak bias. Nah, salah satunya dengan ini berbagai model pendidikan kita melakukan beberapa model, misalnya mendidik laki-laki menjadi laki-laki baru, kita menyebutnya itu. Kita punya kegiatannya juga kerjasama dengan Rifka Anissa. Itu laki-laki dilatih untuk lebih sensitif terkait dengan gender itu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk pencegahan. Tapi itu kan dari sisi pendidikan, jadi dari apa itu ya, merubah mindset. Nah yang terkait dengan pencegahan yang dalam arti sempit, kita pertama adalah memang advokasi kita adalah melalui penegakan hukum, kemudian menata regulasi sehingga lebih memberikan perhatian dan juga kemudahan kita untuk menangani gitu ya. Dengan adanya undang-undang TPKS itu juga satu hal yang kemajuan yang bagus gitu, sehingga kita bisa lebih banyak memberikan sentuhan gitu atau perlakuan untuk kekerasan yang selama ini mungkin di masyarakat dianggap biasa. Nah, yang kedua yang kita lakukan adalah memang pemahaman terkait dengan khususnya yang KBGO tadi, kita perlu pemahaman terhadap anak remaja terkait dengan literasi digital. Ini yang sedang kita lakukan juga bekerjasama dengan teman-teman di sekolah, pemahaman literasi digital untuk remaja gitu ya, karena banyak kasus itu yang terjadi dimulainya dari penyalahgunaan atau penggunaan media sosial atau aplikasi-aplikasi yang ada di online itu yang tidak sesuai gitu ya. Nah ini yang kita lakukan untuk pencegahan. Oke. Berarti tetap pendidikan punya peran yang sangat penting ya Pak ya untuk mencegah terjadinya kekerasan itu. Jadi pemahaman atas kekerasan itu sendiri juga sangat penting diketahui oleh semua lapisan masyarakat ya Pak ya. Yeah. Bukan orang-orang tertentu gitu.